mau nanya nih sama kalian, kira-kira kalian tahu nggak ya dari video di samping penyebab anak malas belajar dan tidak ingin belajar karena fokus dengan game? Coba kita ulas dengan video berikut. Yang pertama, gaya belajar tidak sesuai. Penyebab anak malas belajar itu yang pertama adalah gaya belajar yang tidak sesuai. Jadi gaya belajar yang tidak tepat bisa membuat anak malas belajar loh, dan menjadi tidak termotivasi di sekolah. Orang tua perlu peka dalam melihat gaya belajar anak, mana yang paling sesuai dengan si anak. Setiap anak itu unik, Bunda, dan memiliki cara tersendiri dalam belajar. Mengenali gaya belajar anak bisa membantu anak untuk mengerti pelajarannya dengan lebih baik. Kira-kira apa ya gaya belajar anak? Yang pertama itu secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada visual, auditory, membaca dan menulis, dan serta kinestik. Lalu kira-kira apa aja ya yang tadi aku sebutin barusan? Mari kita simak. Pertama, anak dengan gaya belajar visual. Ia lebih mudah untuk mengerti pelajaran dengan penglihatan, seperti menggunakan gambar, ilustrasi, diagram, video, atau sebagainya. Lalu, yang kedua, anak dengan gaya belajar auditory. Ia lebih mudah menangkap informasi melalui suara. Anak dengan gaya belajar ini lebih cepat mengingat pelajaran dan mengingat setiap perkataan yang diucapkan oleh gurunya. Lalu yang ketiga, anak dengan gaya belajar membaca dan menulis. Gampang memahami materi dalam bentuk tulisan yang ditandai dengan kegemarannya untuk mencatat di buku cetak atau catatan, seperti mengisi warna di buku atau sebagainya. Lalu yang terakhir ada anak dengan gaya belajar kinestik. Ia cepat menyerap informasi saat dilakukan atau diperpadukan dengan hal-hal praktis. Gaya belajar kinestik ini membuat anak lebih senang belajar dengan langsung mempraktikkan materi pelajarannya. Gaya belajar yang tidak tepat membuat anak kesulitan untuk mengerti bahan pelajaran dan membuat anak malas belajar. Lalu yang kedua, setelah gaya belajar itu kita harus mengamati lingkungan yang tidak mendukung. Penyebab anak malas belajar yang selanjutnya adalah adanya lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar anak adalah salah satu faktor yang sering terjadi. Lingkungan sekitar anak adalah salah satu faktor loh yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Lingkungan rumah yang positif berhubungan dengan prestasi akademik yang baik. Sementara lingkungan rumah yang tidak kondusif mampu membuat anak malas belajar di rumah. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Lingkungan ini meliputi fasilitas sekolah yang mencukupi, lalu guru yang baik dan memiliki kualifikasi. Lalu anak malas belajar tidak selalu merupakan salah dari anak loh. Bisa jadi ia hanya membutuhkan perubahan di lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya bullying. Penyebab anak malas belajar yang selanjutnya adalah bullying. Orang tua adalah pihak sekolah. Orang tua dan pihak sekolah perlu peka dalam melihat apakah anak memiliki masalah di sekolah, terutama salah satunya adalah bullying. Dalam jurnal International Education Studies pada tahun 2017 menguapkan bullying atau perundungan berdampak negatif terhadap prestasi akademik si anak. Anak malas belajar bisa menjadi salah satu indikasi bahwa anak mengalami bullying. Orang tua perlu jeli loh dalam melihat kondisi anak
karena bullying tidak hanya bersifat fisik dan verbal, tetapi juga bisa melalui media sosial. Jadi kita harus pintar-pintar mencari informasi dari mana saja agar anak kita terhindar dari yang namanya bullying. Lalu yang keempat adalah masalah dalam proses belajar. Anak malas belajar bisa jadi dikarenakan adanya masalah atau gangguan belajar yang dialami si anak. Gangguan belajar dapat membuat anak malas belajar karena kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang diberikan. Seperti contoh yang diberikan yaitu tadi, proses masalah belajar. Ketika ia disuruh belajar, ia malah ingin terus-terusan bermain game. Game menjadi salah satu dampak negatif yang diberikan kepada si anak, sehingga si anak jadi malas belajar. Lalu selanjutnya adanya gangguan emosi. Alasan lain dari anak malas belajar mungkin dikarenakan adanya masalah pada emosi si anak, seperti rasa cemas yang berlebih atau depresi. Rasa cemas yang berlebih bisa mengganggu anak dalam mengerjakan tugas seperti tugas kelompok atau tugas individu. Suasana hati sangat berperan dalam konsentrasi, energi, dan motivasi si anak loh. Lalu depresi menurunkan suasana hati anak dan mengganggu performa akademik si anak. Lalu depresi biasanya ditandai dengan suasana hati yang sedih secara berkepanjangan, pemikiran, keinginan atau percobaan untuk melukai diri, atau keinginan untuk melakukan bunuh diri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa ya anak suka bermain game. Mari kita simak video berikut ini. Oke, alasan pertama anak yang suka main game yaitu karena game sangat menyenangkan loh. Karena semua orang pasti setuju dengan hal ini. Terlebih anak-anak suka sekali yang namanya merasa kelelahan karena masalah belajar tadi. Sama seperti kita juga bisa merasakan kelelahan saat bekerja atau menimba ilmu ke pendidikan yang lebih lanjut. Lalu tak jarang orang tua juga menambahkan les pelajaran untuk si anak, berharap anaknya dapat ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada teman-temannya. Ini bisa saja membuat otak si anak lelah. Tidak salah jika anak-anak menganggap dunia game lebih menarik dan menyenangkan daripada dunia nyata dengan rutinitas seperti itu. Oke, alasan yang kedua yaitu dinamis dan menantang. Alasan suka anak main game selanjutnya adalah karena game terasa lebih menantang dan dinamis. Anak-anak yang suka bermain game biasanya suka dengan tantangan. Tanpa disadari, hal ini juga melatih kreativitasnya dalam memecahkan masalah. Semakin tinggi level permainan, maka dia akan semakin tertantang untuk dapat menyelesaikannya. Kita tidak dapat menemukan anak yang merasa sedih ketika dia gagal dalam menyelesaikan misi dalam permainannya. Sebaliknya, mereka akan mencoba kembali untuk menyelesaikan tantangannya. Yang ketiga, belajar sesuatu hal. Bukan hanya sekadar hiburan, bermain game juga bisa menjadikan metode belajar akan sesuatu loh. Misalnya pada permainan lawas seperti Tamagotchi, anak-anak akan mengembangkan rasa afeksinya dan tanggung jawabnya. Seperti
Kemudian seperti bermain puzzle dalam membantu daya pikir, dalam memecahkan masalah, dan juga dapat digunakan sebagai sarana anak belajar membaca. Lalu ada juga game seperti Mobile Legends yang sekarang lagi booming. Oke, selanjutnya ada games yang namanya Mobile Legends. Seperti yang kita tahu, game ini sedang sangat-sangat menjadi salah satu game yang mendapat popularitas yang paling tinggi, mau di kalangan anak muda, anak remaja, bahkan sampai anak-anak juga sangat menyukai game ini. Karena game ini juga bisa loh bunda buat menjadi ajang suatu kreativitas anak dalam memecahkan masalah. Lalu yang keempat adalah menemukan bakat dan cita-cita. Anak bisa belajar banyak profesi memilih game. Inilah yang juga menjadi alasan anak menyukai game. Tak jarang ketika anak-anak beranjak dewasa mulai kesulitan menetapkan masa depannya. Apakah dia ingin menjadi dokter, atau dia mau menjadi pilot, atau desainer, atau pembalap. Melalui game, biasanya sejak kecil mereka sudah bermain peran sesuai keinginannya. Lalu mereka akan merasa berkuasa dalam melakukan tantangannya, entah itu mendesain rumah, atau menerbangkan pesawat, atau menyetir mobil balap. Lalu misalnya permainan simulator balap mobil contohnya. Permainan ini dapat membantu anak untuk berkendara dengan baik dan perhitungan yang matang. Namun begitu perlu diingatkan bahwa bermain game juga ada batasnya. Jangan sampai anak kecanduan game dan melupakan perannya di dunia nyata. Perhatikan usia anak jika ingin mengizinkannya bermain game. Pilih game yang sesuai dengan usianya. Bermain game tidak selalu dilihat dari sisi negatif. Secara positif, game juga membantu anak dalam melatih daya motorik halusnya, mengembangkan imajinasinya, melatih penggunaan logika dalam pemecahan masalah. Selain itu, mampu meningkatkan kemampuan bahasa asingnya dengan cara yang menyenangkan. Oke, yang terakhir adanya memiliki visual yang menarik. Desain visual yang menarik dari game juga jadi salah satu alasan anak suka bermain game. Game dilengkapi beragam fitur yang menarik sehingga anak-anak dapat menyukainya dengan mudah. Lalu salah satu hal yang seringkali menjadi daya pikatnya yakni desain game tersebut. Beberapa game hadir dengan desain yang unik, keren, dan cantik sesuai dengan genre game masing-masing. Oke, sebagai contoh seperti game Mobile Legends yang diminati oleh berbagai kalangan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, termasuk anak-anak. Selain memiliki sistem bermain yang seru, Mobile Legends juga memiliki desain karakter yang keren loh dan bagus yang menarik perhatian anak-anak. Namun meskipun game tersebut cukup seru untuk dimainkan, bahaya bermain game ML atau Mobile Legends tidak bisa diabaikan. Kira-kira apa ya dampak dari bermain game online? Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak buruk yang diciptakan melalui game online. Banyak orang tua khawatir tentang efek game yang seringkali memperlihatkan tindak kekerasan pada anak-anak. Namun, apakah kekhawatiran itu beralasan? Dilansir dari Shutterstock mengungkapkan bahwa terdapat sebuah studi pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa tidak ditemukannya efek negatif jangka panjang pada empati anak saat bermain game dengan tema kekerasan. Namun, menurut American Psychological Association atau yang disebut APA, menemukan adanya korelasi antara bermain game, kekerasan, dan tindakan agresi meskipun belum ditemukan cukup bukti.
Lalu kira-kira apa ya dampak buruknya? Yang pertama yaitu adanya kebiasaan tidur yang buruk. Kurang tidur adalah fenomena umum bagi para gamer. Kebiasaan tidur yang buruk setiap hari dapat menyebabkan dampak yang akan mengubah kualitas hidup kita. Bermain game secara berlebihan dapat membuat seseorang kehilangan fokus saat sekolah, melakukan pekerjaan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Selain itu, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan dan waktunya bervariasi berdasarkan usia. Namun, para ahli menyarankan agar memiliki waktu untuk tidur sekitar 7 sampai 9 jam per hari. Yang kedua, konsentrasi yang buruk. Bermain game online menuntut fokus dan konsentrasi serta perhatian seseorang. Semakin si kecil bermain dengan asik saat bermain game, semakin sulit untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang diberikan di sekolah ataupun rumah. Lalu hal ini dapat menyebabkan anak-anak lebih memilih bermain game daripada lain sehingga mendorong mereka menjadi malas belajar dan mengerjakan tugas. Hal ini ternyata dapat mempengaruhi kecerdasan emosional mereka loh. Lalu yang ketiga adalah masalah sosialisasi. Beberapa game telah menyediakan fitur untuk dapat dimainkan bersama orang lain secara virtual. Meskipun dapat menjadi sarana bersosialisasi, namun anak yang sering bermain game menghabiskan waktunya untuk game dapat tidak acuh pada lingkungan sekitarnya. Dengan hanya berfokus main game, mereka akan seringkali mengurung diri dalam kamar menghabiskan waktu bermain game. Akibatnya, hal tersebut akan beresiko pada masa depan anak atau masa perkembangan si anak, di mana mereka dapat mengalami gangguan penyesuaian, depresi, kecemasan, hingga stres. Lalu yang keempat adalah gangguan kesehatan. Menghabiskan banyak waktu untuk bermain game dan jarang melakukan aktivitas fisik dapat memicu masalah kesehatan pada si anak. Perkembangan kognitif seorang anak juga dapat berpengaruh jika mereka hanya berkutat dengan ponsel dan enggan bersosialisasi di dunia nyata. Menghabiskan waktu dengan berdiam diri di satu tempat dan bermain game dalam waktu yang lama dapat meningkatkan anak. Saya ingin memberikan tips biar anak tidak kecanduan game online. Yang pertama, ada orang tua bisa mengajarkan anaknya membaca. Membaca di sini kan kadang-kadang banyak nih media-media YouTube misalnya ajarkan tentang membaca nama-nama hewan atau yang dan lain-lainnya. Dan yang kedua, ajak anak prasekolah ini bisanya mengenal dengan lingkungan alam seperti mengajak ke taman marga satwa atau ke museum. Museum ini kan kadang-kadang anak-anak senang nih tentang misalnya tentang museum-museum alam, kan banyak sekarang di daerah sekitar kita juga museum. Dan yang ketiga, hobi biar tidak kecanduan game online. Biasanya hobi si anak ini kadang-kadang hobinya tentang bermain bola di sini bisa menjauhkan si anak dari gadget. Banyak di luaran sana anak setara pantaran 3 sampai 6 tahun ini kadang-kadang susah diajak teman-temannya untuk bergaul. Itu aja tips dari saya. Sekian.